Alhamdulillah hari ini kita dipertemukan kembali dalam kajian Ba'da Subuh Soldah TV di program Muslimah dan Dakwah. Hari ini kita akan mengambil tema yang luar biasa untuk kita bahas hari ini bersama narasumber yang insya Allah sudah hadir pada pagi hari ini. Tema yang akan dibahas adalah menggagas sistem pendidikan Islam untuk meningkatkan kualitas generasi. Alhamdulillah sudah bersama kita ada Hajah Ummu Aiman, beliau nanti yang menjadi narasumber dalam program kajian Ba'da Subuh Muslimah dan Dakwah. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ummu Aiman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Ummu? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teh Gina bagaimana? Dan Alhamdulillah, juga pemirsa ya. Ya. Mudah-mudahan semua dalam keadaan barokah. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya ya sementara saya juga ingin menyampaikan kembali barangkali di sini ya, para pemirsa Soldah TV yang alhamdulillah di waktu subuhnya mudah-mudahan kita sama-sama bisa menggali keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan menuntut ilmu yang insya Allah itu akan menjadi penambah pemahaman kita semua. Amin. Ya. Barakallah. Ya begini pagi ini kan kita mengangkat tema yang luar biasa ya ya menurut saya juga. Apalagi kan ini kebetulan kan sudah selesai tahun ajaran baru ya Ya betul. Jadi Ibu insya Allah barangkali tadi ya bisa menyempatkan untuk berada di kajian kita kali ini di Soldah TV. Dan jangan lupa juga untuk, saya mengingatkan dulu ya subscribe, like, comment, dan share di program kita yang insya Allah luar biasa ini. Dan tema kali ini ya tadi menggagas sistem pendidikan Islam untuk meningkatkan kualitas generasi. Kita tuh kan hendak menyatakan bahwa sistem pendidikan yang saat ini tengah berlangsung, itu dikatakan bukanlah sistem pendidikan Islam gitu ya, sehingga perbincangan kita dimaksudkan untuk menggagas sistem pendidikan Islam agar kualitas generasi kita meningkat gitu. Betul begitu tidak Ustazah gitu. Insya Allah ya, mudah-mudahan ini kan kita sebagai bagian ya dari masyarakat ya yang tentu saja menginginkan bahwa kualitas generasi kita itu menjadi sebuah generasi yang sangat-sangat berkualitas gitu. Kita tidak menginginkan generasi yang tidak memiliki kualitas gitu Teh Gina ya. Karena sistem pendidikan adalah sebuah sistem yang sangat pokok gitu ya dalam kehidupan dan dia merupakan suatu rahasia dari keberhasilan sebuah masyarakat gitu. Rahasia kunci ya, kunci keberhasilan sebuah masyarakat, bangsa maupun negara gitu ya. Bahkan itu juga merupakan sebuah kunci dari perubahan dunia gitu ya. Kalau bahasa gitu, bahasa kerennya pendidikan itu adalah kunci dari perubahan dunia gitu. Nah, makanya mungkin pagi ini kita sama-sama ya menggagas ya sebuah sistem yang mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah pemahaman ya kepada masyarakat. Itu menjadi sebuah mungkin ada yang salah gitu dari selama ini gitu ya. Apa sih yang salah itu sebenarnya gitu. Mudah-mudahan di kajian ini kita bisa sama-sama membahas. Walaupun kurang kayaknya ya. Karena Berarti nggak cukup 1 hari ya 1,5 jam ya ya, karena belajarnya aja dari mulai ketika lahir ya sampai nanti meninggal gitu. Nah ini kajiannya, tapi ini benar-benar sebuah gagasan. Gagasan ini mudah-mudahan nanti bisa dikembangkan dan dikembangkan lagi. Insya Allah. Ya, baiklah untuk mengefektifkan waktu, barangkali saya langsung sampaikan ke diserahkan kepada untuk menyampaikan materinya. Silakan bisa langsung di share screen barangkali Mangga saya tafadholi. Ya, syukran. Masya Allah ya, tadi yang disampaikan oleh Teh Gina ya. Apa sih kenapa kita menggagas sistem pendidikan Islam? Karena memang ini ada dalam rangka untuk meningkatkan kualitas generasi yang Masya Allah ya, Teh Gina gitu. Generasi pada saat sekarang ini bukanlah sebuah generasi yang kita cita-citakan gitu ya, karena realitasnya kita bisa melihat bagaimana karut-marut dunia pendidikan hari ini gitu ya, di mana dunia pendidikan hari ini saya sengaja ya screenshot ya, karena memang ini berita-beritanya banyak banget gitu. Pertama gitu ya, kasus-kasus kriminal yang melibatkan SMP yang mulai dari
pencurian hingga prostitusi gitu ya. Kebohongan yang kayak gitu mah udah biasa lah kayak gitu ya. Tapi ini sudah masuk di dalam kasus-kasus kriminal. Artinya ketika bicara kasus-kasus kriminal itu bukan sebuah kenakalan gitu ya, karena kriminal itu sudah meningkat pada aspek kejahatan gitu. Jadi yang mengerikan itu adalah ketika kenakalan anak-anak SMP itu kan SD, SMP itu adalah sesuatu hal yang ya wajar lah ya anak-anak gitu ya. Tetapi ternyata kenakalan ini bukan kenakalan biasa, tetapi ini sudah masuk ke dalam kasus-kasus kriminal. Nah, ini sudah ada niat organisasi ya kejahatan. Nah, ini ada niat untuk memang merugikan gitu ya orang lain. Nah, ini ya nauzubillah semua nauzubillah. Kemudian juga moral kaum pelajar itu sudah semakin brutal ya dengan konteks gitu ya kriminalitas yang sudah semakin membabi buta gitu. Dan kemudian juga kekerasan seksual ya yang tersembunyi di ruang-ruang kampus sehingga akhirnya Menteri Pendidikan kan merasa perlu untuk menerbitkan Permendikbud itu gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya mengerikan gitu karena seharusnya sistem pendidikan kita itu kan sesuatu yang harusnya menggembirakan ya, kabar-kabar gembira. Apa sih yang sebenarnya terjadi di tengah-tengah umat saat ini gitu. Nah, sehingga kita juga bisa melihat ya dari foto ini bagaimana seorang siswa SMP berani gitu ya menunjukkan sesuatu yang tidak pantas kepada gurunya gitu. Nah, sehingga kita bisa melihat ternyata karut-marut pendidikan pada saat sekarang ini tidak terbatas hanya konteks moral saja, tetapi juga masuk ke dalam adanya keterbatasan jumlah guru terampil. Ini terampil gitu ya, bukan hanya guru-guru gitu ya, tetapi guru yang terampil, yang mampu mendidik anak-anak sehingga mereka menjadi generasi harapan bangsa. Nah, kemudian juga sarana dan prasarana. Karena bicara sarana berarti kan fasilitas yang ada. Prasarana apa yang membuat seorang pendidik itu mampu gitu ya untuk bisa melakukan pendidikannya mulai dari makannya, mulai dari kesehatannya, kemudian juga pensilnya, bukunya dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian di sini juga bahan pembelajarannya gitu ya. Karena kalau kita lihat saya bicara minim gitu ya. Kenapa bicara minim? Karena bahan pembelajaran ini hanya sebatas pada aspek-aspek yang sifatnya itu adalah individualistik dan materialistik gitu. Nah, kemudian juga di samping itu juga dana pendidikan yang sangat mahal gitu ya. Nah, belum lagi mutu pendidikan yang rendah. Nah, kalau bicara mutu pendidikan gitu ya, karena kita bisa melihat hasilnya, outputnya, apa outputnya itu. Dan kemudian juga ini adalah sesuatu yang minoritas gitu ya bagi difabel. Jadi untuk difabel itu sulit ya kita menemukan orang-orang yang difabel itu banyak gitu. Tetapi untuk pendidikan ya atau fasilitas sarana pendidikan dan kemudian juga hal-hal yang bisa mendukung yang difabel itu gitu itu tidak memadai sehingga bisa di akhirnya gitu ya kelompok difabel ini menjadi bagian yang subordinat gitu ya menjadi yang bagian yang terpinggirkan gitu oleh sistem pendidikan kita pada saat ini. Nah, ini yang perlu kita perhatikan terutama juga kita ingat ya masa pandemi 2 tahun ini gitu ya. Ini kalang kabut kan, jadi tidak ada kesiapan gitu untuk menghadapi kondisi dari offline menjadi online. Padahal seharusnya itu harus siap gitu. Begitu Teh Gina. Ya. Miris ya Ustazah. Jadi di satu sisi miris, di sisi yang lain kehidupan terus berjalan. Nah, dari tadi yang disampaikan oleh Ustazah dari ya karut-marut di dunia pendidikan kita begitu sudah tampak jelas kan. Tapi kita juga ingin mengetahui nih Ustazah, sebetulnya ya kalau boleh gitu ya dijabarkan dampak-dampak yang ditimbulkan dari sistem pendidikan yang terus-menerus berjalan seperti ini kan gitu ya Ustazah. Karena kan ini sudah sejak lama ya gitu ya sampai ya tadi kalau digambarkan sampai hari ini kan gitu. Nah, barangkali Ustazah bisa menyampaikan pandangan Ustazah terkait hal ini dengan tadi gambaran dampak yang ditimbulkan. Ya, nah ini ada satu realitas ya, Teh Gina ya, bahwa kita dari sisi kualitas siswa ya jelas ya, ini adalah sebuah dampak ya. Bagaimana sih kualitas siswa kita gitu ya? Ini ada sesuatu ya yang ya kalau saya bisa menggambarkan gitu ya. Kadang-kadang di dalam proses belajar kita itu, ini kan realitasnya adalah
apa namanya tuh proses pembelajaran di sekolah kita itu hanya sebatas pada aspek teaching gitu ya. Nah setelah teaching itu memorizing, jadi diingat tuh gitu ya, diingat. Oke, guru nerangin, kita ingat gitu ya. Kemudian kita juga akhirnya masuk pada aspek menghafal gitu ya. Nah dari menghafal ini, menghafal itu untuk apa? Untuk ujian biasanya ya gitu ya. Karena kan ada perbedaan nih gitu dalam sebuah sistem sekarang itu. Pembelajaran itu tidak untuk aspek pengamalan ya gitu, dari mulai SD SMP kan tidak ada tanggung jawab untuk mengamalkan, sebenarnya bermanfaatnya untuk kehidupannya. Kadang-kadang hanya sampai dari pembelajaran, diingat, kemudian dihafal, karena ini penting nih untuk ujian. Nah setelah selesai itu akhirnya dilupakan gitu ya. Nah ini sampai akhirnya pada konsep kita nggak dapat apa-apa gitu ya, gitu, dari pembelajaran yang cuma cukup untuk diingat, kemudian dihafal, dan kemudian akhirnya anak-anak menjadi lupa. Kalau kita tanya misalnya, apa sih yang kita dapatin ketika TK? Apa yang kita dapatkan ketika SD? Apa yang kita dapatkan ketika SMP, ketika SMA? Bahkan mungkin sudah perguruan tinggi gitu ya. Bahkan mungkin kadang-kadang juga kalau ditanya misalnya, pada apa namanya profesor-profesor penelitiannya apa saja gitu ya, mungkin juga lupa karena saking banyaknya itu, masya Allah gitu ya. Nah oleh karena itu kita juga melihat bahwa dampaknya ini gitu ya, dampak dari ini semua, ketika sistem pendidikan itu buruk gitu ya, maka kita harus mengkhawatirkan akan terjadi, dan ini kalau dibiarkan ya dengan proses kriminalitas, kemudian dengan proses bahwa anak-anak ketika belajar itu tidak tahu sebenarnya untuk apa dia belajar gitu. Nah maka ini kita mengkhawatirkan adanya sebuah masa depan bangsa yang buruk gitu. Karena kalau kita perhatikan ya Teh Gina ya, dari dulu ya sampai sekarang ini kan mulai terlihat ya. Dulu kita nggak jaranglah kita mendapatkan kejahatan kriminalisasi yang dilakukan oleh anak SD, SMP. Tapi kan sekarang banyak gitu. Hitungan jari. Ya, dalam SD, SMP kan bahkan ada yang anak balita pun gitu ya yang menembak bapaknya. Itu kan ngeri gitu ya. Dari sisi itu kan ngeri gitu. Nah, ini masa depan bangsa yang buruk itu akan ada di depan kita gitu. Dan masa depan bangsa yang buruk ini gitu ya, itu jelas gitu, akan bisa menimbulkan apa yang disebut dengan lost generation. Bangsa generasi kita akan kehilangan identitasnya. Bangsa kita generasi mendatang itu akan terpuruk pada masalah. Bukan menyelesaikan masalah, dia tidak siap menghadapi tantangan masalah, tapi memang betul-betul terpuruk gitu ya. Akhirnya tadi dulu ya namanya korupsi itu asing gitu ya. Sekarang kan korupsi di mana-mana terjadi, itu yang disebut dengan terpuruk pada masalah gitu ya. Jadi seolah-olah korupsi itu sesuatu yang tidak bisa dihindari, itu sesuatu hal yang sudah biasa. Nah itu kan mengerikan gitu, karena korupsi itu kan artinya ada sesuatu yang tidak amanah gitu ya pada diri seseorang tadi itu. Dan kemudian ketika lost generation tadi udah hilang identitas, terpuruk pada masalah gitu ya, maka ini akan menjadi sebuah bangsa yang lemah dan mudah untuk dijajah oleh asing gitu, karena dengan sistem penjajahan yang mungkin tidak secara langsung ya, tapi juga dan itu mungkin juga tidak terasa, sehingga kita juga nggak rasa bahwa sekarang tuh mungkin sedang dijajah ya, baik secara ekonomi, politik dan seterusnya gitu. Nah ini yang sangat mengerikan gitu. Nah, akhirnya gitu ya, ini juga ketika sistem pendidikan yang buruk ini, kita harus mengkhawatiri juga pengelola dan pengelolaan negara yang buruk gitu ya, karena pengelolanya nggak mampu gitu ya, sehingga akhirnya membuat sebuah pengelolaan negara juga menjadi buruk. Dan ketika pengelola dan pengelolaan negara itu buruk gitu, maka yang terjadi itu bangsa yang tergadai gitu. Kita nggak memiliki negara kita sendiri, kita nggak memiliki gitu ya. Bangsa warga negara tuh hidup pada apa namanya ya, kalau bicara gini, orang memiliki rumah gitu ya. Nah rumahnya sendiri kayak bukan rumah dia gitu, karena rumahnya ini sudah digadaikan oleh yang memilikinya, sehingga kan kita bisa membayangkan ya apa yang terjadi pada situasi bangsa kita ke depan ketika kita tidak menyadari bahwa ada satu kerat masalah gitu ya, kerak, bukannya kerat tapi kerak ya, satu borok masalah yang borok ini akan terus melebar dan akhirnya akan membuat apa namanya keadaan itu semakin memperburuk suasana kondisi. Nah ini yang sangat mengerikan Teh Gina gitu ya. Jadi nggak bisa main-main sebenarnya dengan sistem pendidikan kita saat ini. Kalau boleh saya menyatakan,
dahsyat ya Ustazah, maksudnya bagaimana output dari pendidikan itu menghasilkan manusia-manusia atau orang-orang yang nanti akan ya tadi ya mereka akan berlaga di medan kehidupan kan gitu. Jadi sebagaimana dia sampaikan sangat ya kalau boleh dibilang miris, ngeri dan wah menakutkan ya. menakutkan ya, menakutkan. Ya, betul. Pemirsa Soldat TV kan. Ya, itu kan kenapa kita subuh-subuh udah ngeri gini gitu. Tapi ya semoga ini bisa menginspirasi dan kita juga warning kita ya, alert kita gitu. Ya Allah benar-benar ya sesuatu hal yang mesti harus kita sadari gitu. Jangan sampai kita kehilangan atau yang mungkin bagi saya nih ya yang sudah separuh abad gitu. Ya mungkin ya udah, tapi bagaimana dengan anak cucu kita generasi depan, betul generasi kedepannya yang ya Allah gitu. Kita kan tidak ingin anak-anak kita berada dalam keterpurukan masalah, nggak bisa nyelesain masalah, kemudian sumber daya alam dari negaranya itu juga habis gitu ya, untuk digaruk atau digasak atau di apalah bahasanya gitu ya, yang kita tuh yang nggak terbayangkan ya, atau mungkin bagi kita nih gitu ya yang tidak terlalu aware misalnya, tapi ini harus kita sadari gitu, harus kita sadari bahwa hati-hati dengan borok ini gitu, karena borok inilah yang akan sedang mengincar generasi kita ke depannya. Ya, Masya Allah. Luar biasa. Pagi-pagi kita sudah disuguhi fakta, kondisi kita, yang ini juga tadi ya sebagai seorang muslim, kita patut untuk memperhatikan urusan kaum muslim ya Ustazah ya. Apalagi ini dalam sistem pendidikan, dan itu tadi akan melahirkan generasi penerus kita gitu ya. Komunitas atau kelestarian manusia ya ya, yang nanti dia itu akan menjadi pemimpin bangsa ini gitu ya, negeri ini kemudian juga yang nanti akan melanjutkan cita-cita para orang tuanya, bahkan untuk melanjutkan agama ini ya Ustazah gitu ya. Nah, ketika orang-orang terpuruk ya pada kondisi moral yang rusak gitu, dia akan serius loh ngurusin negara gitu. Ya betul ya. Mau tidak mau ya Ustazah, betul. Apalagi ini bagian dari keimanan kita ya Ustazah sebagai seorang muslim gitu. Nah, menyimak tadi dari paparan Ustazah, berarti kan ada hal-hal yang itu dikatakan sebagai penyebab ya Ustazah gitu. Penyebab dari kelemahan, bahkan kalau dibilang maaf ini memang ya bukti ya Ustazah ya, dari yang kita lihat hari ini gitu ya, output pendidikannya yang dari generasi misalnya generasi Z-nya gitu ya, atau generasi yang sebelumnya baby boomer-nya, generasi G-nya gitu ya, yang hari ini sedang mengelola gitu ya negeri ini, dan ini berarti kan sesuatu hal yang tidak remeh kan gitu ya, sehingga dikatakan itu penyebab lemahnya dan kalau gambarkan tadi kegagalan dari sistem pendidikan hari ini. Sebetulnya apa Ustazah yang menjadi penyebab tersebut? Silakan Ustazah. Ya, pasti kan ketika terjadi dampak itu pasti ada akar masalahnya gitu ya. Akar masalahnya itu apa? Akar masalahnya sebenarnya bukan masalah teknis gitu ya, bukan masalah sekedar masalah teknis, ya, misalnya kurang nih gitu ya sarana dan prasarana, bukan masalah itu saja gitu. Tapi ada masalah paradigma dan masalah kebijakan gitu ya. Ini yang mesti kita betul-betul perhatikan, bahwa realitasnya sistem pendidikan pada saat ini tuh kan mengacu pada sebuah paradigma sekular kapitalistik gitu. Di mana ketika paradigma sekular kapitalistik ini menjadi sebuah fondasi gitu ya, ini sangat membahayakan. Kenapa? Karena sekularis kapitalis itu memisahkan agama dari kehidupan, dan sehingga wajar gitu ya ketika orientasi pendidikan sekular kapitalistik itu orientasinya kepada gitu ya materialistik ya, kepada konteks nilai gitu ya, gelar gitu, kemudian uang gitu ya, kemudian kedudukan, posisi, dan hal-hal yang berbau duniawi gitu. Itu wajar banget gitu. Kan sekarang juga kita selalu berfokus ya, kayak misalnya anak SD juara gitu ya, kemudian nilai, dan itu nilai itu dikejar dengan menghalalkan segala cara gitu ya, baik menyontek, kemudian juga copy paste gitu dan lain sebagainya, bikin makalah dan lain sebagainya gitu. Dan kemudian gelar juga menjadi sebuah acuan gitu ya. Pokoknya gimana caranya kita mendapat gelar S1, S2, S3.
Dan kan sekarang itu S3 juga kan banyak banget gitu ya. Nah, itu yang apa namanya, yang sebenarnya satu sisi beruntung ya, dan itu harus disyukuri gitu. Tetapi persoalannya ketika gelar itu menjadi sebuah nilai materialistik, nah ini yang penting kita harus waspadai, karena gelar itu akan tidak berarti, karena materialistik itu kan dia akan menyeret gitu ya pada aspek yang sifatnya itu sesaat gitu teh, gitu ya, tidak mengacu ke depannya seperti apa gitu. Dan kemudian juga di mana nanti nilai gelar itu sendiri orientasi kepada konteks penghasilan gitu ya, atau dalam hal ini seberapa banyak gitu uang yang bisa didapat gitu ya. Jadi kadang-kadang kan kalau ditanya kenapa pengen jadi profesor ya, karena kan uangnya lebih banyak gitu ya, bukan kenapa mau jadi profesor gitu ya, ya karena kan kita ingin mengabdi lebih banyak, ingin mengetahui sebuah ilmu. Nah itu jarang sekali kita dapat apa namanya jawaban yang seperti itu gitu ya. Nah kalau ditanya gelar yang sudah lebih dari S3 kan berarti orang-orang dewasa yang kita tanya, ya, bukan anak kecil lagi gitu. Jadi kan kalau buat saya itu sangat menyedihkan gitu. Dan kemudian juga kan yang dicari kedudukan, posisi, ya, dan aspek-aspek yang sifat duniawi lagi. Dan yang lebih menyedihkan lagi sebenarnya bukan hanya konteks materialistiknya, tetapi individualistiknya itu tadi. Nah, itu dari sisi paradigmanya. Nah, kemudian dari sisi kebijakannya, gitu ya. Bagaimana kebijakan pendidikan ini yang terkorelasi dengan kurikulum, proses belajar mengajar, lingkungan belajar, fasilitas sarana dan prasarana. Nah, ini memang membutuhkan sebuah waktu yang cukup panjang gitu ya, Tegina. Tapi ini kan secara globalnya saja gitu ya. Nah, akhirnya gitu ya dari paradigma dan kebijakan ini gitu ya, itu terjadi beban kontraproduktif antara sekolah kampus dengan keluarga masyarakat. Jadi kadang tidak matching gitu ya, apa yang dituntut di sekolah kampus dengan apa yang seharusnya dia lakukan di keluarga dan masyarakat. Nah, ini yang akhirnya ini tidak match gitu ya. Padahal dalam apa namanya, seharusnya kan ketika kita sekolah itu sebenarnya memberikan sebuah problem solver gitu ya bagi lingkungan kita, keluarga kita. Nah, akhirnya kan ketika banyak problem faktual terjadi, nah itu tidak terselesaikan dengan ilmu yang ada. Sekarang realitasnya banyak banget orang pintar, ya banyak yang bergerak. Tapi problem kemasyarakatan ternyata semakin besar dan semakin banyak gitu. Semakin besar tuh artinya yang semakin kompleks gitu ya, semakin ya kalau dulu misalnya anak balita itu nggak ada masalah ya gitu, tapi sekarang kan problem kriminalitasnya, mentalnya, depresinya semakin banyak. Apa yang terjadi? Nah, inilah yang mesti akhirnya kita kan mesti terus mempertanyakan gitu, apa sebenarnya yang terjadi gitu. Nah, sehingga yang perlu kita perhatikan itu adalah bahwa sekuler kapitalitas itu sebenarnya gagal membentuk manusia sesuai dengan fitrah penciptaan. Nah, sekuler kapitalis ini sebenarnya gagal membangun identitas ideal seorang manusia. Ini yang saya karena kan seharusnya sistem pendidikan ini ketika yang namanya mendidik gitu ya, pasti kan harus ada tujuan untuk membentuk manusia itu sesuai dengan fitrah penciptaannya. Dan namanya sebuah pendidikan, dia harus bisa membangun identitas ideal seorang manusia. Ini kita bicara manusia gitu ya, karena memang apa namanya yang kita hadapi saat ini adalah manusia-manusia yang banyak problem, masalah gitu. Nah, juga dalam sistem pendidikan sekuler kapitalistik ini, ternyata antara problem dan solusi itu seperti jauh panggang dari api. Nah, sehingga apa sih yang masih bisa kita harapkan? Jika ternyata solusi pendidikan sekuler kapitalis ini sebenarnya telah gagal membentuk sebuah manusia, membangun identitas manusia. Dan ini korelasinya ke arah generasi itu bagaimana gitu, ya kan? Jadi yang kita perhatikan nggak bisa individu kan, tetapi bagaimana individu-individu itu yang nanti akan menjadi sebuah generasi harapan, ini masih kita bisa berharap atau enggak ya gitu. Berharapnya gitu, karena realitasnya gagal, mau nggak mau gitu. Karena kan tadi kita sudah lihat, kita sudah saksikan output dari pendidikannya. Semakin lama pendidikan ini ada, kita kan sudah berapa tahun ya apa namanya merdeka gitu ya. Nah itu apa namanya kita bisa melihat apa yang terjadi pada bangsa ini. Apakah semakin menjadi bangsa semakin besar gitu ya, atau persoalan-persoalan semakin apa namanya berkurang gitu ya. Nah tapi kan ternyata problem itu semakin banyak.
artinya ada yang salah. Nah, ketika kita lihat akar masalahnya ternyata adanya paradigma sekularis dan paradigma kapitalistik ini, sekular kapitalistik ini. Nah, ini yang menjadi warning kita sebenarnya, gitu ya, sahabat-sahabat Soldah TV dan juga Tegina, gitu. Ini kan harus menjadi sebuah perhatian kita, gitu. Nah, apakah kita masih mau berada, gitu ya, dan masih mempercayai solusi sekular kapitalistik ini, gitu ya? Nah, tentu ini kan perlu kita pertimbangkan, gitu ya, perlu kita perhatikan. Ya. Kalau kita punya kepedulian gitu ya, saya mungkin bukan seorang itu poinnya kepedulian ya Om. Ya, karena saya seorang ibu highlight kehidupan saya seorang ibu rumah tangga, tapi saya sangat peduli gitu terhadap masalah-masalah generasi gitu, dan ini kan penting banget. Orang yang peduli itu nggak bisa dibatasi apakah pakar atau tidak gitu ya, tetapi yang peduli itu pasti akan berusaha untuk mempertanggungjawabkan kepedulian ini. Nah, itu yang mesti jadi catatan gitu ya. Masya Allah. Ya dong, peduli harus bertanggung jawab dengan kepedulian. Dia juga nggak boleh asal kan ketika dia memberikan sebuah gagasan-gagasan itu. Nah, itu yang kita coba ajak mungkin ya kepada para muslimah yang hadir di sini. Mesti kita peduli. Ayo kita bangun kepedulian kita. Apa yang terjadi di sekeliling kita, gitu. Barangkali itu. Ya, Masya Allah ya. Lagi-lagi speechless ya Ustazah, karena memang ini betul-betul nyata ada di hadapan kita, apalagi kita misalnya posisi sebagai ibu yang memiliki anak-anak gitu ya, dan mereka itu menjadi harapan kita orang tuanya kan gitu ya, ya setidaknya gitu, dan satu sisi juga amanah dari Allah sehingga menjadi hak mereka untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik dari kedua orang tuanya gitu. Tapi apa daya ketika di luar sana kan gitu ya, ada hal-hal yang bukan hanya kurang mendukung, tapi ya tidak mendukung gitu ya, sehingga kita pun ya kekhawatiran kan gitu ya, dan tadi apalagi itu menyangkut ke hal-hal yang lebih besar dari itu kan gitu ya, permasalahan yang tidak hanya di masalah rumah tangga misalnya, tapi bahkan yang lebih besar lagi itu ke negara. Nah, begini artinya kan kita membutuhkan sistem pendidikan yang lain ya ya. Maksudnya tadi kalau kita kembali sistem pendidikan Islam kan gitu ya, karena ini menjadi jalan keluar kan gitu ya, solusi. Apalagi ini kan ketika kita memahami sebagai seorang muslim bahwa Islam itu mengatur seluruhnya kan gitu ya, seluruh aspek kehidupan pun dalam hal pendidikan kan gitu Nah, sehingga apa kiranya yang betul-betul membedakan antara sistem pendidikan Islam dengan sistem pendidikan kita hari ini gitu, dan juga hal-hal mendasar apa saja gitu dari sistem pendidikan Islam yang menjadi indikasi kuat gitu ya ya, gitu, bahwa ia bisa menjadi solusi atas karut-marutnya dunia pendidikan yang ada gitu. Barangkali bisa ditampilkan PPT-nya, tadi sudah bisa terlihat di layar. Iya, itu Masya Allah ya gitu. Saya ingin menyampaikan dulu ya bagaimana Barat sebetulnya mengakui terkait dengan sistem pendidikan Islam ini gitu ya. Jadi kalau bicara kan gini, nggak mungkin ya kita sebagai Muslim nih, ini sistem unggul nih gitu ya. Tapi ternyata nih tokoh-tokoh dunia Barat gitu, itu juga mengakui gitu sistem keunggulan daripada sistem pendidikan Islam gitu ya. Di sini kan disampaikan ya di dalam The Story of Civilization gitu ya. Jilid 13 ya, halaman 151, bahwa kegigihan dan kerja keras mereka para khalifah menjadikan pendidikan itu menyebar luas ya, sehingga berbagai ilmu baik dari sastra, filsafat, seni gitu ya mengalami kejayaan luar biasa yang menjadikan Asia Barat sebagai bagian dunia yang paling maju peradabannya selama 5 abad. Ini Masya Allah gitu ya. Artinya kalau bicara kenapa berbagai ilmu dan ada titik tekan sastra, falsafah, dan seni itu sebenarnya bagi dunia Barat sendiri sastra, falsafah, dan seni itu menjadi sebuah ilmu tertinggi gitu ya. Jadi buat mereka itu kayak artinya ilmu-ilmu yang lain sudah terselesaikan dengan sangat baik gitu. Ya itu yang saya pahami ya dari sebuah pemahaman terhadap pendidikan Barat. Jadi titik tekannya itu Yildiran itu juga melihat bagaimana ilmu-ilmu ya eksakta, kemudian juga ilmu-ilmu humaniora itu bisa tersebar secara luar biasa gitu. Dan ini menjadi sebuah solusi juga bagi persoalan-persoalan kehidupannya gitu. Ini kalau sahabat-sahabat atau sahabat-sahabat Soldah TV membaca ya The Story of Civilization itu dengan lengkap, kita juga bisa ternganga gitu ya. Masya Allah ternyata gitu ya, Islam tuh memberikan sumbangan yang luar biasa gitu ya. Nah kemudian juga dalam
History of Intellectual Development of Europe, gitu ya, Europe. Dikatakan bahwa orang-orang Arab Muslim telah mewariskan pengetahuan mengesankan di Eropa. Mereka telah menuliskan karya di langit sehingga setiap orang yang melihatnya akan tahu siapa yang memberi nama bintang-bintang di angkasa itu, gitu ya. Ini saking, ini kan biasa ya namanya pembahasannya itu yang Masya Allah gitu ya. Nanti kita juga dapati dari berbagai yang modern gitu ya, itu juga menyampaikan kekaguman ya terhadap sistem pendidikan Islam itu. Gitu. Nah, kemudian kita juga bisa melihat bahwa sistem pendidikan Islam itu adalah sistem pendidikan yang terpadu. Yang kalau tadi saya bilang gitu, ketika sekularisme itu memisahkan antara agama dengan kehidupan dan kapitalistik itu fokus kepada konteks materialistik individual gitu ya, maka dalam Islam itu tidak demikian. Karena utamanya itu memadukan penguasaan ilmu kehidupan gitu ya dengan ilmu agama dan ketakwaan individu. Di mana ketakwaan individu itu nanti memiliki pola pikir dan pola tindak yang berbasis pada ketaatan dan ketakwaan seorang hamba kepada Robnya. Ini yang paling penting. Karena ini nanti, basic inilah yang akan membuat seorang muslim itu melakukan gitu ya, menyelesaikan seluruh persoalan-persoalan itu sesuai dengan fitrah penciptaannya gitu ya. Dan kemudian dia juga akan mendapatkan sebuah identitas ya, sesuai dengan identitas dia sebagai seorang manusia. Kenapa? Karena Allah ya Rabbul Alamin, Allah Rabbul Mudabbir inilah yang memahami gitu apa yang paling penting, apa yang paling tepat bagi seorang manusia gitu. Jadi unsur ketakwaan, unsur ketaatan yang sempurna kepada Rabb inilah yang paling penting. Dan ini harus dipadukan ya, penguasaan ilmu kehidupan dengan ilmu agama dan ketakwaan individu. Itu penting banget. Karena jadi tidak ada lagi percobaan-percobaan ilmiah gitu ya yang akan yang ditujukan untuk menganiaya atau menzolimi orang-orang. Nah, ini penting gitu ya. Maka kalau dalam Islam kan bicara senjata pemusnah massal gitu ya, atau bicara senjata kimia yang akan menzolimi sampai zolim seperti itu akan dipertimbangkan ya sedemikian rupa gitu ya. Jadi itu tidak akan karena ada aturan-aturan khusus gitu ya di dalam Islam ya terkait dengan persoalan-persoalan senjata-senjata seperti itu gitu ya. Jadi itu tidak memungkinkan terjadi adanya sebuah kezoliman yang tidak ya jangankan yang besar ya, yang kecil pun tidak boleh terjadi kezoliman gitu. Nah, ini yang penting sekali kita pahami gitu ya. Nah, tentu di luar itu lebih jauh lagi gitu ya. Concern Islam ketika mendidik itu adalah tujuannya untuk memberikan gitu ya solusi bagi persoalan-persoalan yang ada di keluarga, individu, keluarga maupun masyarakat gitu. Nah, sehingga ranah belajar itu memang betul-betul bukan hanya sekedar teori ya, antara memadukan afeksi, koneksi dan psikomotorik itu bukan hanya sekedar teori, tapi memang betul-betul diamalkan gitu ya. Dan kemudian juga modul yang pendidikan umum, pendidikan agama, kemudian juga pendidikan sekolah, masjid dan pesantren. Tidak ada sesuatu yang akhirnya ini subordinat gitu ya, ini menjadi sesuatu hal yang pokok gitu, tidak ada. Tapi yang menjadi perhatian Islam itu adalah elemen-elemen yang ada di dalam masyarakat gitu ya, itu memang dipadukan antara keilmuan gitu ya untuk memang menyelesaikan masalah-masalah kehidupan baik yang terkorelasi dengan teknologi gitu ya dan keterampilan itu sama sekali, dan itu selalu ya terpadu dengan pemahaman terhadap ilmu agama dan juga implementasi ketakwaan ya seorang individu baik secara pola pikir dan pola tindaknya gitu ya. Nah, itu penting kita pahami gitu ya sahabat-sahabat gitu ya. Nah, sehingga secara umum gitu ya gambaran pokok-pokok sistem pendidikan Islam itu yang paling penting itu adalah asasnya akidah Islam. Kenapa akidah Islam gitu ya? Karena memang ini yang menjadi fondasi utama di dalam membentuk sebuah fitrah manusia gitu ya. Itu penting banget gitu ya. Nah, apakah nanti sistem pendidikan ini fit nggak gitu ya buat non muslim gitu? Oh, sangat fit, sangat cocok. Karena ketika bicara akidah Islam ini tidak berbicara konteksnya ke arah membedakan antara muslim dan non muslim, tapi apa yang dibutuhkan oleh seorang manusia gitu ya. Jadi
di sini kita akan bisa melihat ya akidah Islam di sini bukan artinya pada sebuah gambaran yang skupnya menjadi kecil gitu ya, tetapi skupnya justru sebenarnya luas, dan ini sangat cocok untuk siapapun, baik muslim ataupun non muslim gitu ya. Nah, kemudian tujuannya dari sistem pendidikan Islam itu membentuk apa yang disebut dengan kepribadian Islam yang tadi gitu ya, membentuk pola pikir dan pola tindak gitu ya seorang manusia yang dia itu penuh ketaatan, ketakwaan kepada Robnya gitu, sehingga membangun manusia yang memang mampu bertakwa seutuhnya gitu ya. Nah, sehingga dia ketika menguasai sakofah Islam dan ilmu pengetahuan gitu ya, itu adalah dalam rangka untuk mewujudkan generasi yang berkualitas ya, lahir dan batinnya. Jadi bukan yang seolah-olah gelarnya tinggi gitu, tapi sebenarnya jiwanya itu rapuh gitu ya, mentalnya rapuh. Dan kemudian juga kita bisa menyaksikan ya banyak di Jepang gitu, bahkan di Jepang yang terkenal ya dengan sistem pendidikan yang berkualitas, itu kita bisa melihat ada sebuah hutan ya yang ditujukan untuk dibolehkan untuk bunuh diri di sana secara legal gitu. Itu kan sebenarnya mengerikan gitu ya. Jadi artinya tidak terjadi harmonisasi antara pengetahuan, ilmu dengan tadi ya proses dia sebagai seorang manusia ketika menerima ilmu, ketika dia memahami ilmu, itu adalah dalam tujuan untuk mewujudkan sebuah generasi yang berkualitas gitu ya. Baik lahir batinnya, mentalnya, spiritualnya. Nah, itu terpadu dengan sangat indah gitu ya. Jadi tujuan ini bukan tujuan yang sifatnya itu spesifik gitu ya, tapi ini integral bagi semua manusia. Dan kemudian juga kurikulumnya paradigmatik ya, konsisten dan berorientasi pada implementasi ilmu yang bermanfaat bagi sesama. Jadi bukan ditujukan untuk individualistik, tapi juga secara kolektif dan integral. Nah, kemudian dana pendidikannya, ya ini dalam sistem pendidikan Islam sudah jelas ya, ada sumber pendanaan pendidikan yang jelas dan tentunya juga besar, karena pendidikan itu adalah kunci untuk seseorang itu bertakwa, kunci untuk seseorang itu bisa menjalankan ya tugas-tugas kemanusiaan dia, baik secara individu, bermasyarakat maupun bernegara. Dan kemudian juga guru atau dosennya harus kafaah, ya, harus cocok gitu ya, harus terampil, harus bisa menjalankan tugasnya gitu ya. Kafaah ketika berhadapan dengan usia dini, kafaah ketika berhadapan dengan usia remaja, kafaah ketika berhadapan dengan dewasa dan seterusnya. Dan dia juga harus amanah gitu ya. Jadi nanti ke depannya tuh nggak ada dosen, guru yang memang dia tidak amanah gitu ya. Dia sedang berjalan menyampaikan ilmu gitu ya. Kemudian dia harus menjadi qudwah hasanah. Nah, ini yang paling penting gitu ya, karena kan ada ya kitab yang luar biasa gitu ya di dalam Islam itu bagaimana menjalani proses belajar dan mengajar itu bukan sebuah kitab yang biasa, tetapi dari kitab itu kita bisa melihat bagaimana ribuan orang ya, bahkan mungkin jutaan orang itu berubah menjadi seorang sosok yang lebih baik lagi gitu ya. Jadi ini kan tergantung dari bagaimana gurunya, dosennya gitu ya. Nah, yang tentu saja harus didasari pada konteks kafaah, amanah, dan qudwah hasanah gitu. Karena ketika dosen atau guru itu tidak menunjukkan keteladanannya yang baik gitu ya, maka akan sangat mungkin gitu ya ketika bilang ada sebuah pepatah guru kencing berdiri maka anak kencing berlari. Itu sangat mungkin terjadi. Dan juga sarana dan prasarana yang memang harus terintegrasi gitu ya. Kemudian juga lingkungan budaya sekolah dan kampus yang memang betul-betul mendukung gitu. Begitu Teh Hina. Masih di mute kayaknya Teh Hina ya. Oh iya, maaf. Iya. Masya Allah tadi yang sudah digambarkan oleh Ustazah gitu terkait dengan apa yang menjadi gambaran-gambaran pokok sistem pendidikan Islam ya Ustazah gitu. Jadi
tidak bisa berdiri sendiri kan gitu ya Ustazah. Jadi dari sisi apa bahkan dipreteli gitu ya dari sisi asasnya gitu ya, kemudian tujuannya, kemudian bagaimana kurikulumnya itu adalah tadi ya bisa sifatnya paradigmatik gitu ya, konsisten, kemudian berorientasi pada implementasi ilmu yang bermanfaat bagi sesama. Nah, jadi garis bawahnya juga sesama ya ya. Jadi tidak hanya bagi kaum muslim ya tapi Ya, bagi seluruh manusia gitu ya. bahkan Masya bukan Allah. hanya itu ya, bagi makhluk hidup. Makhluk Gitu. hidup semuanya ya, binatang gitu ya. Masya Ya, Allah, lingkungan gitu. manfaat ya. Karena memang kita nggak boleh menzolimi ya bagi. Betul, betul. Iya, iya. Dan juga tadi dari sisi dana pendidikannya gitu ya, memang ada jelas gitu ya, dan itu memang disediakan dalam bentuk yang jumlah yang sangat besar. Kemudian juga dari sisi para pendidiknya ya Ustazah, dari guru dosennya gitu, mereka dikatakan kafaah gitu, memang mampu menguasai dan juga amanah gitu, dan juga satu sisi menjadi kudwah gitu, menjadi contoh bagi anak didiknya atau peserta didiknya gitu. Dan selain itu juga tadi adanya sarana dan prasarana yang terintegrasi gitu, dan juga lingkungan budaya di sekolah maupun di kampus untuk yang tadi ya pendidikan dasar, menengah hingga pendidikan tinggi itu yang sangat mendukung begitu ya Ustazah. Nah artinya kan Ustazah ini kalau Masya Allah ya lagi-lagi speechless dari apa yang tadi dipaparkan ini berarti kan apa namanya wah luar biasa kalau ini memang diimplementasikan tadi Ustazah ya diterapkan kan begitu. Dan ini menjadi gambaran ideal sistem pendidikan dalam Islam kan gitu ya Ustazah ya gitu. Nah, dari sini bagaimana berarti kan ingin kita wujudkan gitu Ustazah. Karena kan ya tadi ya sebegitu luar biasanya gitu kan dari gambaran-gambaran pokok ini kan gitu. Nah, itu bagaimana Ustazah untuk tadi mewujudkan sistem pendidikan Islam dengan output yang memang itu sesuai dengan tujuan dari pendidikan tersebut. Prosesnya bagaimana? Oke, Ya, silakan Ustazah. artinya kan ada sisi yang harus kita perhatikan ya, bahwa sistem pendidikan ini nggak bisa berdiri sendiri. Karena sistem pendidikan ini merupakan bagian dari sebuah lingkungan masyarakat gitu ya. Dan kemudian juga ada yang disebut dengan sistem negara gitu ya. Ini nggak bisa. Jadi sistem pendidikan ini sebagus apapun, kalau lingkungannya nggak mendukung nggak bisa gitu ya. Kemudian juga kalau sistem bernegaranya nggak mendukung juga nggak bisa gitu. Itu yang paling penting karena pendidikan itu adalah bagian dari sebuah sistem bernegara gitu ya. Dan ini memang penyelenggaraan ya pendidikan itu adalah kewajiban sebuah negara. Ya karena ini kan terrelate ya dengan dana, dengan ekonomi, kemudian juga dengan kebijakan politik ya, kemudian juga keamanan dan infrastruktur yang lainnya. Karena kalau kita bicara misalnya ini pendidikan gitu ya. Pendidikan ini kan ada yang disebut dengan prasarana ya. Prasarana nih. Anak-anak kan harus sehat. Kemudian anak-anak juga harus makan dengan baik. Kemudian juga untuk pendidikan itu kan membutuhkan adanya sekolah dan untuk sampai bukan hanya adanya sekolah tetapi bagaimana mencapai sekolah itu gitu ya. Jadi harus ada infrastruktur yang baik gitu kan. Jadi kalau misalnya sekarang kita coba menggunakan ya sistem zonasi misalnya gitu. Nah, maka kan harus diperhatikan ya ketika misalnya dalam lingkungan tersebut itu apakah aman atau tidak gitu kan ya. Untuk ini kan berarti terkait dengan keamanan gitu ya. Kayak misalnya saya ada sekolah nih, sekolah anak saya itu dekat sebenarnya gitu, tapi ada part-part tertentu gitu ya untuk sampai kepada sekolah anak saya itu lingkungannya nggak bagus gitu ya, dan jalannya mengkhawatirkan gitu ya. Kemudian ini terkait dengan konteks keamanan gitu, terkait dengan konteks infrastruktur, terkait juga dengan dana, dan dana ini terkait dengan bagaimana pengelolaan ekonomi dan dana itu terkait juga dengan masalah politik gitu kan. Bagaimana politik dalam negerinya, bagaimana politik luar negerinya, dan kebijakan-kebijakan yang memang nanti politik itu kan akhirnya menghasilkan kebijakan-kebijakan yang juga terrelate dengan kesehatan, pendidikan, keamanan, infrastruktur. Nah itu seperti itu Teh. Jadi sistem pendidikan itu nggak bisa berdiri sendiri, dia terrelate dengan sistem-sistem yang lainnya. Maka dalam hal ini tentu saja gitu ya, ketika kita menginginkan sebuah sistem pendidikan yang baik gitu ya, dalam hal ini adalah sistem pendidikan Islam, maka pembenahan ini juga mesti gitu ya, membenahi pada sistem-sistem yang lainnya gitu. Dan ini penting banget gitu ya, karena memang ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala itu nggak bisa setengah-setengah ya, tapi juga dia harus secara sempurna gitu ya, secara luar biasa gitu ya. Karena
satu hal gitu ya yang perlu kita perhatikan gitu ya. Sumbangan sistem pendidikan Islam itu nggak main-main loh gitu ya, tidak main-main gitu ya. Dan ini perlu kita terus gagaskan gitu ya, wacanakan, dan juga menjadi penting untuk diperjuangkan gitu ya sistem pendidikan Islam ini. Karena apa? Karena sumbangan sistem pendidikan Islam itu gitu ya adalah sebuah sistem pendidikan yang luar biasa yang bisa menghasilkan ribuan karya gitu ya, dan ribuan karya ini memberikan inspirasi gitu ya pada bukan hanya kepada Muslim tapi juga kepada non Muslim gitu ya, mulai dari bagaimana akhirnya muncul berbagai bidang ilmu gitu ya, baik dari sisi bahasa Arab. Bukan bahasa Arab itu kan ilmunya bukan hanya sekedar nahwu sorof ya gitu ya, tapi ada arud gitu ya, kemudian juga ada balaghah gitu ya. Kemudian ulumul Quran juga bukan hanya sekedar satu dua ilmu gitu, banyak banget gitu yang terkait dengan ulumul Quran. Kemudian juga ulumul hadis, ilmu musalatul hadis, kemudian juga tentang riwayat, tentang diroyah dan seterusnya gitu ya. Kemudian juga bagaimana tafsir fikih, usul fikih, dan ilmu-ilmu ini mencerdaskan gitu ya, meningkatkan taraf berpikir seseorang. Dari yang hanya berpikir secara individualistik menjadi pemikiran yang sangat menjadi pemikiran kolektif gitu. Dari yang hanya berpikir sebagai pemikiran yang rendah gitu ya, sudhi, menjadi pemikiran yang amik bahkan mustanir gitu. Dan ini kan luar biasa sebenarnya sumbangan ini. Kalau misalnya orang-orang memiliki pemikiran yang tinggi, maka tentu peradaban manusia yang tinggi itu akan terrealisasi, akan terwujud. Dan kemudian juga kita bisa melihat ya, walaupun berbeda nih ya mazhab-mazhab ini, ya, mazhab Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali gitu, itu kita tidak pernah melihat terjadi apa yang disebut dengan konflik-konflik gitu ya, konflik-konflik internal gitu, kan tidak pernah terjadi gitu. Bahkan ada sebuah masjid gitu ya di Kairo, Mesir gitu ya, yang namanya Masjid Hasan ya, Imam Hasan. Itu kita bisa melihat ada bilik ya, kalau disebutnya itu bilik Imam Syafi'i, bilik Imam Maliki, bilik Imam Hanafi, bilik Imam Hambali, yang mana ketika azan itu datang mereka keluar bersama-sama gitu ya, mereka mengerjakan sholat secara baik. Dan itu yang disebut sebagai sebuah contoh gitu ya, contoh kebersamaan dalam keberagaman gitu kan ya. Ya itu kan konflik-konflik itu bagi umat Islam tidak terjadi karena perbedaan sudah biasa bagi umat Islam itu gitu ya. Nah ini yang perlu kita perhatikan gitu ya. Dan nama-namanya ya seperti Imam Syuuti, Ibnu Taimiyah, Al-Ghazali, kemudian itu adalah nama-nama yang terus harum kan gitu ya, nggak hilang gitu ya, dari dulu sampai sekarang gitu, itu nggak hilang gitu. Nah, bahkan Imam Al-Ghazali itu disebut Hujatul Islam karena menghasilkan lebih dari 100 judul buku dari berbagai disiplin ilmu. Ya, 100 judul buku. Ini judul ya, bukan jilid gitu ya. Karena untuk Ihya Ulumuddin saja jilidnya itu berjilid-jilid gitu kan. Nah, gitu ya. Ada yang versi 13, ada yang versi 23 gitu ya. Dan itu berjilid-jilid. Belum lagi nanti ada syarahnya. Belum lagi dan itu kan kekayaan itu terus-menerus gitu. Jadi umat itu cinta pada ilmu. Dan ketika seseorang cinta pada ilmu, dia akan cinta pada amal. Ketika orang cinta pada amal, maka dia akan cinta pada memberikan manfaat bagi sesama, gitu. Nah, sehingga kita bisa melihat gitu ya, bahwa apa yang disampaikan oleh Montgomery Watt itu mengatakan bahwa peradaban Eropa itu tidak dibangun oleh proses regenerasi mereka sendiri. Peradaban Eropa itu tidak dibangun oleh mereka sendiri gitu. Tanpa dukungan peradaban Islam yang menjadi dinamonya, mesinnya. Maka Barat bukan apa-apa. Ini tuh diakui gitu loh ya. Kemudian juga Jacques Reister ya. Selama 500 tahun Islam menguasai dunia. Dia mengatakan hanya dengan 500 tahun aja. Ini kan 1.500 sebenarnya ya. Nah, dari 500 tahun aja menguasai dunia gitu ya. Maka berhasil gitu ya, memiliki kekuatan ilmu pengetahuan dan peradabannya yang tinggi gitu. Nah ini kan sulit ya kita ini bukan orang-orang yang dibayar gitu ya, bukan orang-orang yang mudah kan mereka juga kritik tinggi gitu ya, seorang kritikus yang luar biasa gitu. Tapi realitasnya bahwa sistem pendidikan Islam telah mampu menghadirkan sebuah peradaban Islam yang tinggi itu tidak bisa terbantahkan gitu ya, tidak bisa terbantahkan.
Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Ya, kalau memang bangsa kita ingin menjadi sebuah bangsa yang besar, bangsa kita menginginkan menjadi sebuah negara yang kuat, gitu, maka gagasan ya untuk menjadikan sistem pendidikan Islam itu menjadi basis bagi sistem pendidikannya ini sangat-sangat perlu untuk pertimbangkan, gitu ya. Bahkan di sini ya pendidikan Islam di Andalusia itu menjadi pemantik Renaissance di Eropa, gitu. Ini ada sebuah penelitian, gitu ya. Nah, ini juga luar biasa, gitu ya. Sehingga penting perhatikan oleh kita semua adalah apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun, gitu ya. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad, dan hendaklah memperhatikan apa yang akan diperbuatnya untuk hari esok. Dan dalam hal ini ketika para mufassirin menyampaikan ma qaddamat lighad, itu juga termasuk tanggung jawab kita mendidik generasi. Sehingga kita bertanggung jawab nanti di hadapan Allah apa yang sudah kita perbuat untuk diri kita, untuk lingkungan kita, untuk masyarakat kita, dan masa depan kita, gitu, masa depan anak-anak cucu kita. Karena itu merupakan tanggung jawab kita. Sehingga innallaha wattaqullah, ya. Karena ini ada 2 kali ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ittaqullahnya 2 kali di sini? Karena saking pentingnya ketakwaan kepada Allah itu menjadi basic bagi kita untuk menjadikan kita itu senantiasa menyelesaikan seluruh problematika hidup itu berdasarkan kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting kita perhatikan sebagai seorang muslim itu innallaha khabir. Khabir itu mengetahui sampai sesuatu yang detail. Khabir itu Allah tuh tahu apa yang disembunyikan, apa yang dihilangkan, apa yang kecil terbersit sedikit pun pada pikiran kita, Allah Maha mengetahui. Ya, bima ta'malun, terhadap apa-apa yang kamu kerjakan, gitu ya. Nah, maka dalam hal ini, gitu ya, Teh Gina, betapa ruginya kita sebagai seorang muslim ketika kita meninggalkan sistem terbaik, gitu ya, yaitu sistem yang sudah Allah Subhanahu wa taala turunkan, yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga dijalankan oleh para sahabatnya yang mulia, yang dikerjakan beribu-ribu tahun, gitu ya, oleh Islam, gitu ya. Dan ini Masya Allah, gitu ya, apakah kaum muslimin, gitu ya, dan juga umat manusia tidak bisa melihat kebaikan-kebaikan. Nah, maka mudah-mudahan, gitu ya, di pagi ini kita bisa mengembalikan, gitu ya, kesadaran diri kita untuk bertakwa dengan sebenar-benarnya, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sistem pendidikan Islam itu adalah solusi terbaik sebetulnya di dalam mewujudkan generasi emas, gitu. Demikian barangkali Teh. Nah. Masya Allah. Ya. Luar biasa ya bahwa tadi ditutup dengan Al-Hasyr ayat 18 itu semakin menguatkan ya ya, bahwa ketakwaan itu menjadi dasar, menjadi basic gitu. Bahkan ini dalam pendidikan sekalipun kan gitu ya Betul, apalagi betul. tadi ya pendidikan tadi dengan tujuannya melahirkan generasi yang tidak hanya smart gitu ya ya, tidak hanya clever but smart, tapi juga ada visioner nanti ke arah bagaimana kehidupan akhiratnya begitu ya ya gitu. Betul. Dan kaum muslim itu tidak tidak egois ya ya, bahwa pendidikan itu akan melahirkan kemanfaatan untuk semua manusia ya ya, bahkan tadi ya alam semesta pada umumnya, hewan, tumbuhan dan seterusnya. Ya. Dan tadi yang boleh saya highlight, ketika seseorang itu cinta ilmu, maka dia akan cinta amal, dan juga dia akan cinta untuk memberikan manfaat kepada sesama, begitu ya, Betul. Luar biasa. Ya, ini kita sampai kepada sesi diskusi barangkali sahabat Soldah TV yang ada di YouTube maupun yang ada di Zoom ini ingin bertanya, silahkan saya akan coba buka sesi diskusi kita hari ini, gitu ya, Pak, ini kepada ibu-ibu, teteh-teteh, pemirsa Soldah TV yang sudah ada di ruangan Zoom ataupun di YouTube, barangkali bisa mengetikkan pertanyaannya untuk kita nanti sama-sama bahas, dan Ibu Ustazah yang akan menjawabnya. Ini sudah ada, kalau ini pernyataan ya, dari Ibu Teni kalau di sini. Masya Allah, jadi ingat yang disampaikan Asy-Syaikh Ahmad Al-Qashas dari Libanon. Beliau menyampaikan,
Selama Anda tidak menjadikan problem utama dalam hidup ini melawan kebatilan serta mewujudkan kebenaran di muka bumi, maka Anda telah gagal walaupun Anda memperoleh ijazah-ijazah yang tinggi, Masya Allah. posisi-posisi yang istimewa, keluarga yang penuh kehangatan, dan seterusnya. Astagfirullahaladzim. Itu ya Om ya. Ini memang, ya ternyata ya, Masya Allah. Kemudian juga, Jazakillah Bani, jazakillah. ya jazakillah khair. Kepada itu juga ada tanggapan dari Umu Wardi ya, Ustazah. Masya Allah, pemaparan Umu tentang pendidikan Islam luar biasa. Semoga segera dapat realisasi. Amin. Dari Umu Wardi. Oh, tapi di bawahnya ada lagi lanjutannya. Namun hari ini jelas, Baratlah, atau khususnya Eropa dan Amerika, menjadikan kiblat pendidikan. Tapi kenyataannya memang pendidikan mereka berkualitas. Begitukah Ustazah? Umu? Karena terbukti pakar dan tokoh dunia banyak yang lahir dari lembaga pendidikan tinggi di sana. Oh, ini pertanyaan begitu ya Om ya? Ada pernyataan dan pertanyaannya. Kalau begitu saya sampaikan kepada Umu, barangkali mau menanggapi. Ya, baik. Jazakillah ya, Umu Wardi ya. Wardi. Masya Allah ya. Ya. Uma Wardi ya, Masya Allah. Oh Alhamdulillah. maaf, Ya, Uma Wardi. Ya. Jazakillah pertanyaannya, Masya Allah ya. Alhamdulillah. Ya, memang realitas pada saat sekarang ini Barat ya, khususnya Eropa dan Amerika ya, ada kelas-kelas ya. Kan ada world ranking ya, university world ranking ya. Ya, betul. Itu juga jelas ya, ada ininya. Dan memang menjadi sebuah kiblat pendidikan gitu ya. Bahkan mau tidak mau gitu ya, kita dikatakan bahwa pendidikannya seolah-olah berkualitas gitu ya. Nah, makanya tadi kan saya bicara bukan masalah teknis aja sebenarnya. Kalau bicara masalah teknis memang realitas ya, Oxford misalnya, Cambridge, Harvard University atau Stanford itu Masya Allah gitu ya. Karena dari sisi perpustakaan, laboratorium, dan itu memang memadai dan luar biasa gitu ya. Dan bagi orang pencinta ilmu itu melelehkan air liur gitu ya. Jadi kalau ya kan Masya Allah gitu ya, kalau kita lihat bagaimana universitasnya itu luar biasa gitu. Bahkan kenapa ada saya teringat ya, mereka tuh memiliki visi misi yang jelas terkait dengan pendidikannya. Nanti kenapa Stanford itu ada gitu ya. Kemudian asalnya kan anaknya Stanford itu mau memberikan pendidikannya ke Harvard gitu. Cuman ada Harvard ada ini tertentu gitu. Dan ternyata akhirnya udah deh, saya nggak usah anak saya masuk ke Harvard, saya bikin aja sendiri gitu ya. Dan ternyata akhirnya menjadi sebuah universitas yang besar gitu ya. Tetapi persoalannya adalah baiklah gitu ya, mereka sudah berhasil memberikan tokoh-tokoh yang terbukti menjadi pakar dan tokoh dunia. Nah, jangan lupa ada juga yang disebut dengan konstelasi politik gitu ya. Mungkin juga itu ada konteks framing gitu ya. Nah, itu nanti mungkin bahasannya tidak di sini gitu ya. Tapi mungkin dalam konteks sistem pendidikan yang mesti kita perhatikan, sistem pendidikan itu tidak hanya melahirkan tokoh saja gitu ya. Tetapi juga yang tadi menjadi catatan di dalam sistem pendidikan itu adalah mewujudkan generasi pelanjut yang gitu ya, generasi pelanjut itu tadi gitu ya, bisa menjalankan ilmu dan amal dan bermanfaat bagi sesamanya gitu. Nah, persoalannya adalah ketika Eropa dan Amerika menjadi kiblat pendidikan, apakah itu juga menjadi kiblat bagi pelaksanaan moral yang terbaik gitu. Sebagaimana juga pada masa dulu ya, pada masa Khulafaur Rasyidin, pada masa kehilafahan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah dan Utsmani. Nah, apakah sudah seperti itu gitu? Nah, ini persoalannya kan di sana Teh Gina dan pemirsa gitu ya. Oke lah gitu, betul tokoh-tokoh dunia ya yang mengagumkan gitu ya, Stephen Jobs, kemudian juga yang lain-lainnya gitu ya, yang memang itu tidak bisa itu memang realitasnya begitu. Tetapi persoalannya tadi gitu, bagaimana dengan tanggung jawab pembentukan generasi dan peradaban manusia yang mulia dan tinggi gitu. Karena realitanya kan kita bisa melihat gitu ya, apa yang terjadi dengan persoalan-persoalan yang dimunculkan gitu ya oleh Amerika ya dalam hal ini gitu. Itu terkait dengan misalnya gitu ya, pembiaran terhadap penjajahan Israel terhadap Palestina. Ini kan kasus kemanusiaan.
gitu. Bagaimana dengan tokoh-tokoh tadi? Apakah peduli dan apakah memberikan solusi terhadap masalah-masalah kemanusiaan yang terjadi di Palestina gitu ya dan Afrika? Kalau memang misalnya terjadi gitu, oh ada kok memberikan perhatian. Lalu bagaimana gitu? Sudah puluhan tahun tidak terselesaikan. Karena harusnya terjadi solusi tadi itu gitu. Nah, itu ya yang mesti kita perhatikan karena juga misalnya ada Nobel perdamaian gitu ya. Tetapi kan realitasnya tadi gitu perdamaian tidak terwujudkan gitu ya. Jadi memang ada tuh perhatiannya karena ini kan ada terbukti menerima award ya dari Nobel misalnya gitu. Tapi realitasnya terselesaikan atau tidak gitu kan yang kita butuhkan ya sebagai masyarakat itu adalah solusi itu real gitu ya, tuntas dan juga memberikan manfaat bagi umat manusia gitu. Barangkali itu Teh Gina gitu. Ya. Ya, Wardi barangkali tadi sudah menyimak jawaban dari Ustazah Ummu Aiman terkait dengan pertanyaan beliau barusan ya. Ya, memang ternyata ya begitu ya ya. Jadi tidak barengi gitu ya. Tadi yang ada di Eropa dan Amerika itu dengan kepedulian mereka terhadap hal lain yang sifatnya lebih visioner tadi ya dibandingkan dalam sistem pendidikan Islam. Ya intinya sebenarnya ke arah pewujudan generasi gitu ya, pewujudan generasi itu yang mesti kita perhatikan gitu ya. Dan artinya tanggung jawab di dalam pembentukan peradaban manusia yang tinggi dan mulia, bukan tinggi ya, tapi mulia, suci gitu ya. Suci, ya. Jadi bukan hidup dalam sebuah peradaban yang oke lah kayaknya seperti tinggi ya, tapi kita juga tidak boleh terkacaukan kan antara fakta-fakta materialis gitu ya dengan fakta-fakta pemikiran gitu. Apakah pemikiran mereka itu sudah pada titik pemikiran yang tinggi gitu ya, yang ternyata memiliki visi bukan hanya visi dunia tapi juga visi akhirat. Karena kan tadi sudah saya titik tekankan gitu ya, kenapa kita harus menggunakan akidah Islam karena visinya bukan hanya visi dunia saja tapi visi akhirat. Dan ketika seseorang sudah bertanggung jawab ya, memiliki tanggung jawab, memiliki visi akhirat, maka tanggung jawab itu dia akan dilaksanakan baik secara tersembunyi maupun secara terang-terangan. Salah satu yang dicontohkan itu oleh Umar bin Khattab ya radhiyallahu anhu. Ketika anaknya datang, dia bertanya kan, pada ini cuma sekedar lilin loh gitu ya. Anaknya datang, apakah Anda itu datang urusan pribadi atau urusan negara? Dia bilang urusan pribadi. Oke, tiup lilinnya. Bayangkan gitu. Ya itu hal yang sekecil itu amanah gitu ya. Yang menjadi kedua hasanah. Nah itu. Nah itu ada nggak gitu ya dengan sistem pendidikan yang luar biasa seperti itu. Gitu. Nah itu. Luar biasa. Ya. Beranjak kepada pertanyaan berikutnya, Ustazah. Dari Ibu Rahma ya, Ibu atau Teteh maaf kalau boleh sayang. Ustazah, mohon maaf mau bertanya, bagaimana menciptakan generasi berkualitas di tengah gempuran kehidupan kapitalis saat ini? Mohon tips dan pencerahannya dari Ibu atau Teh Rahma dari Cimenyan, Ustazah. Silakan. Ya, Masya Allah ya, gitu ya. Untuk menciptakan generasi berkualitas ya dengan gempuran kehidupan kapitalisme saat ini, yang pasti secara individu kita gitu ya dalam harus membangun benteng keluarga gitu ya, benteng keluarga nih gitu ya. Benteng keluarga itu harus betul-betul menyempurnakan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam Islam sendiri ada yang disebut dengan sistem pendidikan keluarga gitu ya. Jadi sistem pendidikan Islam itu kan juga masuk ya, bukan hanya bagian formal gitu, tetapi juga ada bagian non formal gitu ya, yang mana itu menjadi sebuah tanggung jawab keluarga. Maka yang saya sampaikan di sini pertama itu hak kita sebagai keluarga Muslim itu harus membangun benteng, baik benteng individu maupun benteng keluarga gitu, yang harus membangun sebuah ketakwaan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Dengan cara apa gitu ya, tentu kita tidak boleh melepaskan diri dari terus-menerus untuk mengkaji Islam secara serius gitu ya, mengkaji sakofa Islam, mengkaji ilmu-ilmu Islam ya secara terperinci, rinci dan
dawam gitu ya, continue gitu. Dan itu gitu ya ilmu itu harus diamalkan gitu ya, dan diterapkan dalam kehidupan kita. Maka ketika ilmu tadi itu diamalkan dan diterapkan dalam kehidupan kita, itu otomatis akan membangun sebuah benteng. Karena ketakwaan itu sendiri adalah sebuah perisai bagi individu-individu tadi itu, gitu ya. Dan kemudian nggak cukup nih di keluarga, tetapi dia juga harus membangun, gitu ya, meluaskan ketakwaannya tadi itu kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya, baik saudaranya, kerabatnya, di luar keluarga inti, tetangganya, gitu ya, dan seterusnya, gitu. Nah, jadi kita tidak bisa berdiam diri, gitu ya, melakukan hal tersebut. Nah, kemudian, gitu ya, ketika dia sudah melakukan itu semua, ini jangan lupa ya, sebagai individu Muslim juga kita jangan berdoa hanya untuk diri kita sendiri, gitu ya. Tapi kita juga harus mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi tambahkan ilmu kita, tambahkan kajian kita, tambahkan peran dakwah kita, baik untuk anak ya, suami gitu, ataupun juga suami kepada istrinya, kemudian juga pada kerabatnya, pada tetangganya, kepada masyarakat yang lebih luas. Dan itu kita juga harus terus mengupgrade diri kita agar supaya pemahaman kita, pemikiran kita, ilmu dan amal kita itu bisa ya kita amalkan dan bisa kita deliver kepada orang-orang gitu ya, secara baik dan secara benar gitu. Itu tentu penting ya untuk diperhatikan gitu. Terima kasih Teh Rahma ya atas pertanyaannya. Demikian Teh Gina. Ya. Kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya, Om. Ya, di sini sudah ada lagi pertanyaan yang masuk dari Ibu atau Teh Yana ini. Pertanyaannya, hari ini seperti hal yang lumrah dipahami kalau sekolah atau kuliah itu untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Apakah salah jika mengharapkan dan mendorong anak yang sudah mengenyam pendidikan tinggi untuk bekerja? Mohon pandangan dari Ustazah. Jazakillah khair. Ya. Tadi juga ini mungkin ada korelasinya juga dengan apa yang disampaikan oleh Teh Rahma tadi ya. Saya juga tadi ingin menambahkan. Jadi ada satu hal yang penting bagi kita itu untuk memahami nih ya, virus-virus daripada kapitalis tadi. Jadi kalau tadi digambarkan gempuran kehidupan kapitalis gitu ya. Nah, tentu kita juga harus paham ya virus-virus kapitalis seperti apa. Jangan sampai nanti nyungsep gitu ya, atau menjadi penyakit ya dalam diri kita, terutama dalam pemikiran kita. Nah, itu harus diperhatikan. Nah, karena tadi juga ini terkorelasi dengan pertanyaan ya, bahwa memang kan lumrah ya kalau sekolah atau kuliah itu untuk dapat pekerjaan, ya itu nggak ada masalah sebenarnya gitu ya. Nah, kemudian ketika sudah itu bekerja, nah cuman persoalannya tadi yang harus kita perhatikan itu ketika tujuan kan seorang Muslim itu tujuannya itu untuk apa, Bu? Tujuan hidupnya itu adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Ketika tujuan kerja itu adalah untuk mendapat uang, itu bahaya. Tujuan bekerja itu adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka karena tujuannya itu tujuan bekerja itu untuk mencari uang, maka pekerjaannya ini bisa menghalalkan segala cara. Nah, itu yang tidak boleh dilakukan. Ini ada satu persepsi yang penting kita garis bawahi gitu ya. Jadi dia bekerja gitu, tetapi yang harus penting kita lakukan itu adalah pekerjaan itu tidak ditujukan untuk materialistik, tetapi pekerjaan itu adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak boleh menghalalkan segala cara gitu ya. Contohnya misalnya dari orang-orang ekonomi gitu ya, maka ketika urusan ekonomi ya dia tidak boleh bekerja walaupun dapat uang yang sangat banyak dalam urusan-urusan riba gitu. Nah, itu kan penting, Bu, gitu. Nah, ini yang makanya tadi virus-virus atau gempuran-gempuran itu harus kita pahami juga dan harus kita sosialisasikan juga pada anak-anak kita, pada keluarga kita, pada tetangga kita, supaya memang tadi kita bisa membangun sebuah benteng yang kuat yang bisa menjadikan gitu ya manfaat bagi kita gitu ya di dalam menjalankan
ilmu dan amal berdasarkan Islam. Tapi ini terus-menerus ya, karena Islam itu tidak bisa individualistik. Islam itu kolektif gitu ya. Dan Islam itu, ketakwaan itu tidak untuk individu, tapi ketakwaan itu juga harus dibangun secara kolektif, baik dalam masyarakat maupun bernegara gitu. Jadi oke-oke aja, nggak ada masalah. Tetapi kan di perbedaan di dalam sistem sekularistis kapitalistik itu tujuannya memang betul-betul materialistik dan individualis dan juga duniawi gitu. Nah, sementara dalam Islam kan tidak begitu. Bekerja itu adalah untuk dan memperhatikan halal haram gitu. Demikian barangkali ya Teh Gina ya. Saya yakin mungkin pemirsa dan sahabat Solda TV juga, sahabat-sahabat yang ada di dalam Zoom tentu tidak puas ya, karena memang ini membutuhkan sebuah kajian yang lebih mendalam lagi gitu ya. Tapi intinya yang penting kita perhatikan itu adalah terdapat perbedaan yang diametral gitu ya antara sekular kapitalistik dengan Islam. Kalau Islam itu harus jelas ibadah gitu ya, dan tidak boleh menghalalkan segala cara. Demikian Teh Gina. Ya, Masya Allah tadi sudah disampaikan oleh Ustazah bahwa ya tadi Pak, luar biasa juga tadi penyampaian dari jawaban dari pertanyaan yang barusan ya Ustazah ya. Namun kita juga ingin memperhatikan ini dari sisi waktu dan pasti ada pertanyaan. Kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya ya Ustazah. Silakan, tafadhali. Masya Allah. Ya. Ini pertanyaannya dari dari Ibu. Oh ini mungkin pernyataan ya Ustazah. Sebentar, ini ada tanda tanyanya. Saya coba bacakan aja. Ustazah, untuk bisa merubah pendidikan yang mencetak generasi berkualitas, harus ada yang memperjuangkannya melalui kurikulum pendidikan Islami. Jadi harus lebih banyak lagi perempuan hebat yang berkiprah dalam politik praktis. Ini pertanyaan atau pernyataan ya Ustaz? Ya mungkin ini pernyataan ya dalam politik praktis ya. Masya Allah ya, memang untuk mengubah sistem pendidikan yang mencetak generasi berkualitas itu ya melalui kurikulum pendidikan Islam, ini memang harus kita melakukannya secara bersama-sama gitu ya, bersama umat gitu ya, untuk bisa menyuarakan bahwa kita membutuhkan sebuah sistem pendidikan Islam. Karena ini yang paling penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita, pendidikan generasi kita pada saat sekarang ini. Tapi jangan lupa gitu ya, bahwa sistem pendidikan Islam itu nggak bisa berdiri sendiri gitu. Karena kan tadi gitu ya, sistem ekonomi juga nggak bisa berdiri sendiri ya. Kalau sistem ekonominya Islam tapi sistem pendidikannya bukan Islam, repot gitu ya. Kalau sistem pendidikan Islamnya, sistem pendidikannya Islam tapi sistem pendidikan ekonominya nggak Islam, juga repot gitu. Karena sebuah sistem pendidikan Islam itu dibangun tidak boleh berbasis riba gitu. Ya nggak boleh halalan, nggak boleh yang haram gitu. Karena untuk mendidik seorang anak pun sama kan gitu ya. Akan berbeda ketika anak itu dididik dengan gitu ya, nafkah yang halal thayyiban dengan anak yang dididik dengan keharaman gitu. Makanya ketakwaan itu harus ketakwaan sempurna, ketakwaan yang memang didasarkan kepada ketaatan yang luar biasa gitu ya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal menjalankan seluruh perintah Allah secara sempurna dan menjauhi seluruh larangan-larangan Allah secara sempurna. Jadi bukan nggak boleh begini Teh Gina ya, menjalankan seluruh aturan-aturan Allah saja gitu ya. Tapi ini yang dilarangnya juga dijalani, nah itu juga nggak boleh. Tapi yang namanya takwa dan taat secara sempurna itu adalah menjalankan seluruh aturan-aturan Allah secara sempurna dan gitu ya, bukan atau tetap dan gitu ya, dan menjauhi seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi memang Masya Allah ya, mudah-mudahan Ibu Eka Ratna ini ya bisa bersama-sama menjalankan tadi gitu ya, menyuarakan bahwa sistem pendidikan Islam itu memang harus menjadi bagi negara kita gitu ya, bersama dengan juga sistem-sistem yang lainnya gitu. Demikian Teh Gina.
Jazakallahu katsir atas jawaban Ustazah. Ini juga tadi ada Muawardi mengucapkan jazakallahu khair atas jawaban dari Ummu. Juga tadi dari Ibu Yana juga mengatakan jazakallahu katsir atas jawaban dan pencerahannya. Semoga Allah, bahkan ini ada harapan, semoga Allah memampukan kita untuk mendidik anak-anak kita. Amin. Amin. Ya. Kemudian ini berikutnya ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum Ustazah, seperti apa kurikulum di dalam sistem pendidikan Islam yang formal? Apakah bisa diterapkan di sekolah-sekolah yang ada saat ini? Begitu Ustazah. Iya, untuk Bu Aisyah ya, gitu ya. Memang untuk apa kurikulum dalam sistem pendidikan ini memang ada pembahasannya tersendiri ya, gitu ya. Jadi kalau misalnya ada nggak sistem kurikulum pendidikan Islam yang formal? Oh, ada, gitu ya, ada, gitu ya. Itu kemudian apakah bisa diterapkan di sekolah? Bisa, gitu ya. Nah, cuman persoalannya, gitu ya, kan bukan hanya sekedar kurikulumnya aja gitu. Itu bisa diadopsi. Kurikulum pendidikan Islam itu bisa diadopsi, gitu ya. Saya juga ada sekolah ya, gitu ya, yang dalam hal ini apa namanya membuat sekolah gitu ya, dan itu menerapkan kurikulum Islam gitu ya, basicnya itu adalah kurikulum Islam, bisa diterapkan, bisa gitu ya. Cuman masalahnya tadi gitu ya, ketika sistem pendidikan Islam tadi itu apa namanya berjalan secara formal, nah kita juga harus melakukan ya proses pendidikan Islam yang non formalnya gitu ya, yang mana nanti itu bisa terintegrasi gitu antara sistem pendidikan Islam dengan pendidikan formalnya. Sementara bisa menjadi solusi sementara ya bisa saja gitu. Tetapi persoalannya tadi ketika bicara sistem maka itu harus menyangkut kepada sistem yang formal dan non formal. Tapi kalau tadi kan ditanyakannya kurikulum dalam sistem pendidikan Islam ada gitu. Nanti mungkin pembahasannya harus secara rinci ya menjelaskan, karena untuk membahas kurikulum pendidikan Islam itu tadi kan harus guru kafaah gitu ya, kemudian juga qudwah hasanah dan seterusnya. Nah itu penting untuk dibahasnya juga tidak bisa 1-2 jam gitu. Tapi itu di bahasan yang lain Ustazah. Karena juga cuman kalau ditanya ada nggak, kok ada gitu. Seperti itu yang mudah-mudahan nanti Ibu Aisyah ya bertanya. Bu Aisyah ya mudah-mudahan nanti bisa berinteraksi ya di luar ini, insya Allah. Ya, insya Allah kepada Bu Aisyah sudah dijawab oleh Ustazah Muaimannya. Ya, ini ada pertanyaan lagi Ustazah. Mungkin ini ada yang masuk ke saya, tidak ada di chat. Ini ingin menyampaikan sebetulnya kan tadi ya Ustazah dengan keterpaduan sistem pendidikan Islam gitu ya, yang solusinya juga sebetulnya sudah pernah ada ya dalam peradaban Islam di dunia ini gitu ya secara nyata. Tetapi apa yang menyebabkan kaum muslim itu tidak mengenal, bahkan tidak mengetahui bahwa output dari sistem pendidikan Islam itu memberi pengaruh kepada dunia umumnya. Mengapa hal ini terjadi gitu? Ya, ada dua terjadi pengaburan dan penguburan gitu ya. Jadi secara Islam yang luar biasa ya, bahkan juga dari mulai masa Rasulullah SAW ya, dan juga masa Khulafaur Rasyidin ya, para khalifah yang mulia gitu ya. Kemudian juga para khulafa di masa Bani Umayyah, kemudian juga Bani Abbasiyah, kemudian juga Bani Mamluk, kemudian juga Bani Utsmaniyah dan lain sebagainya. Nah itu banyak sejarahnya itu dikaburkan dan dikuburkan gitu ya. Karena memang ini ada persoalan politik yang memang terjadi dari musuh-musuh Islam yang tidak menginginkan dan tidak ingin menunjukkan gitu ya, betapa sistem pendidikan Islam itu mampu mewujudkan sebuah peradaban yang tinggi dan mulia gitu. Dan tapi sejatinya ya sesuatu hal yang fenomenal, sesuatu hal yang bukan hanya fenomena tapi juga fundamental itu tidak mudah untuk mengaburkan dan menguburkannya. Karena itu pun banyak digali oleh para intelektual Eropa gitu ya, Amerika gitu ya, dan bahkan mungkin kesadaran ya kepada
sistem itu sendiri sudah tumbuh dan terbangun gitu ya. Nah, ini yang memang patut kita syukuri ya. Dan tinggal bagaimana kita sebagai kaum muslimin tidak fokus kepada upaya-upaya untuk mengaburkan dan menguburkan tadi. Tapi yang penting adalah kita sebagai kaum muslimin fokus kepada bagaimana ya memahami, kemudian juga mengkaji, memahami, dan kemudian menyampaikan gitu ya solusi-solusi terbaik yang disampaikan oleh Islam bagi peradaban manusia. Jadi mesti ada upaya dari diri kita sendiri untuk membangun kembali, menunjukkan kembali, dan kemudian memahamkan serta menyebarkan sesuatu yang terbaik yang memang dimiliki oleh Islam. Demikian sahabat rahimakumullah. Insya Allah tadi gambaran bahwa memang tadi ya tidak fokus kepada pengaburan ya gitu, tapi berarti kan kita mencari lebih banyak lagi ya. Tadi kalau bahasa cepatnya mungkin mengkaji ya ya gitu. Jadi artinya kita mencari betul sumber ilmu. Ya, mengkaji, memahami, dan kemudian menyebarkan gitu ya, dan menyampaikan kepada masyarakat gitu untuk supaya kita tuh bisa menyebarkan kebaikan lebih banyak lagi. Karena solusi Islam itu tidak untuk ditakuti loh Bu, gitu ya. Islam tidak untuk ditakuti karena Islam hadir dari Rabbul Al-Mudabbir, dari Rabb yang menguasai alam ini, yang menginginkan kebaikan bagi umat manusia, gitu. Bukan hanya Muslim, tapi umat manusia, dan bukan hanya bukan hanya bagi manusia atau tapi juga makhluk hidup yang lainnya, gitu ya. Jadi kalau Tegina ya, kalau kita baca ya, Masya Allah, aturan-aturan terkait dengan sesama Muslim, aturan-aturan yang terkait dengan non-Muslim, aturan-aturan terkait dengan binatang, aturan yang terkait dengan tumbuhan, itu secara rinci ada di dalam Islam, gitu. Jadi jangan takut, gitu ya, karena memang musuh-musuh Islam melakukan monsterisasi, gitu ya, terhadap aturan-aturan Islam. Tetapi yang harus kita pahami, kita tidak mesti fokus pada monsterisasi itu, tapi justru kita harus menunjukkan, gitu ya, apa yang terbaik, apa yang memang solusi terbaik Islam itu, gitu. Amazingnya Islam itu yang harus sampai kepada sesama Muslim dan juga sesama manusia yang lainnya, gitu ya, baik Muslim maupun non Muslim, gitu. Jadi ini solusi terbaik loh, Allah yang Maha Mengetahui, Allah Rabbul Alamin, gitu. Demikian Teh Gina. Insya Allah ini ada satu hal lagi yang barangkali menjadi ingin ketahui oleh kita bersama ya sebagai pamungkas nih dari pemaparan tadi saya bisa mencerap, bahkan kita para Soldah TV, pemirsa Soldah TV, perlu adanya perubahan yang mendasar dan sifatnya total menyeluruh gitu, dari sistem pendidikan yang diterapkan saat ini. Apakah begitu Ustazah? Maksudnya memang perlunya ada perubahan yang mendasar dan total? Ya, tentu saja ya, karena kan ketika paradigma itu tersusun ya, paradigma sekularis dan kapitalis itu ya itu harus dicabut gitu ya, dalam-dalamnya ya, akarnya jangan sampai ada nanti tumbuh lagi gitu ya. Maka yang harus kita lakukan itu adalah ayo bersama-sama gitu ya, para pemirsa sahabat Soldah TV yang saya cintai ya karena Allah gitu. Itu satu sisi bahwa kita harus menumbuhkan rasa cinta kita kepada agama kita, rasa cinta kita kepada pemikiran-pemikiran Islam yang murni, itu pemikiran-pemikiran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kita juga harus belajar untuk memahami Islam secara baik, secara benar, bersanad, ya, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Mari kita sama-sama kembali gitu ya, membuka gitu ya, betapa amazingnya Islam itu dan betapa luar biasanya Islam itu sebagai sebuah sistem kehidupan, sebagai the way of life bagi kita sebagai umat Islam dan juga sebagai manusia gitu ya. Untuk bisa memperbaharui bukan hanya sesaat, tapi juga untuk saat ini dan masa depan. Dan masa depan itu bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat kelak gitu ya. Ini kalau membicarakan Islam itu nggak akan habis-habis ya, Teh Gina ya.
Tetapi saya ingin menggarisbawahi bahwa Islam itu adalah solusi terbaik bagi seluruh persoalan-persoalan umat manusia. Bukan hanya masalah pendidikan, tapi juga seluruh persoalan-persoalan. Masalah sosial, masalah budaya, masalah politik, masalah ekonomi, masalah keamanan, gitu ya. Masalah anak, masalah perempuan, kemudian juga masalah keluarga. Itu sangat jelas, sangat rinci, gitu ya. Persoalan-persoalan pernikahan, persoalan dan lain sebagainya. Persoalannya adalah kita sebagai Muslim, maukah kita mengkaji ulang, ya, mengembalikan apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya ke dalam kehidupan kita sehari-hari pada saat sekarang ini. Dan itu membutuhkan sebuah penyelesaian secara kafah, gitu ya, secara sempurna, gitu. Tidak bisa hanya parsial, tetapi juga harus terintegrasi, harus secara terintegral, ya, harus secara menyeluruh dan sempurna. Karena ketaatan kepada Allah itu harus sempurna. Ketakwaan kepada Allah harus sempurna. Tadi saya titik tekankan menjalankan seluruh perintah-perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya. Ya, mudah-mudahan sahabat-sahabat Soldah TV ya bisa tercerahkan, ya. Walaupun pasti ya belum pas gitu, yakinlah gitu ya. Makanya mudah-mudahan selalu rajin ya untuk hadir di acara-acara yang diselenggarakan atau kajian-kajian yang disampaikan oleh Soldah TV ini. Insya Allah sangat bermanfaat ya. Selain ini juga banyak ya, Soldah TV itu luar biasa menyampaikan pemikiran-pemikiran dan kajian-kajian Islam yang luar biasa. Demikian Teh Gina. Ya, jazakillah khairan katsir kepada Ummu Aiman yang sudah membersamai kita sejak subuh tadi, setengah 6 waktu Indonesia bagian Barat. Alhamdulillah dengan berakhirnya apa yang disampaikan oleh Ummu barusan menjadi penutup juga gitu, bagi acara di kajian program Ba'da Subuh dengan program Muslimah dan Dakwah hari ini. Insya Allah kita bisa bertemu lagi di tema yang lebih beragam tentunya di program Muslimah dan Dakwah di hari Selasa minggu depan. Silakan para sahabat Soldah TV untuk terus stay tune dan juga tadi jangan lupa like, comment, share dan juga subscribe-nya di channel Soldah TV. Demikian acara hari ini. Kita tutup saja dengan membaca istighfar dan majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakillah khairan katsir pada Ummu Aiman, kemudian juga pada Soldah TV pemirsa khususnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah Teh Gina dan semuanya ibu-ibu pemirsa, jazakumullah khairan katsir. Jazakallah khair Ustazah. Pamit ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين
أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين